Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 202504020114 dari program Sarjana Manajemen Pendidikan Islam. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai fungsi manajemen yang kedua, yaitu tentang pengorganisasian. Nah, dalam manajemen pendidikan dengan mengambil peran sebagai seorang kepala madrasah atau kepala sekolah. Di video sebelumnya saya telah membahas tentang fungsi manajemen yang pertama, yaitu tentang perencanaan. Nah, setelah perencanaan disusun, maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan proses dalam pembagian tugas, pembagian wewenang, terus tanggung jawab, serta koordinasi antar anggota organisasi tersebut. Tujuannya itu agar pendidikan yang kita rencanakan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan 6 subtema mengenai organisasi. Yang pertama itu tentunya tujuan pengorganisasian, kemudian yang kedua itu pembagian tugas dan wewenang, kemudian yang ketiga ada koordinasi dan komunikasi, kemudian yang keempat itu penempatan SDM, the right man in the right place, kemudian yang kelima ada pengawasan dalam organisasi, kemudian yang terakhir adalah pengorganisasian berbasis kolaborasi. Nah, mari kita masuk di materi yang pertama tentang tujuan pengorganisasian. Jadi, sebagai kepala madrasah, tujuan utama dalam pengorganisasian yang bakal saya lakukan adalah menciptakan sistem kerja yang struktur, kemudian profesional dan kolaboratif, tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam sebuah madrasah atau sekolah. Nah, melalui pengorganisasian ini, setiap tenaga pendidik dan kependidikan itu dapat memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang mereka pegang masing-masing. Nah, contohnya misal guru tahfiz difokuskan bimbingan hafalan saja, dia tidak boleh mengganggu tugas dari guru-guru lain atau wakil kurikulum, kemudian wakil kepala sekolah bagi prasarana. Intinya mereka harus kerja sesuai dengan pengorganisasian atau sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Kemudian subtema yang kedua itu membahas tentang pembagian tugas dan wewenang. Nah, dalam proses pengorganisasian, pembagian tugas dilakukan berdasarkan kompetensi dan keprofesionalitas sumber daya manusia yang ada pada sebuah madrasah. Nah, struktur organisasi yang bakal saya bentuk itu meliputi kepala madrasah tentunya sebagai pemimpin, kemudian wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala bidang sarana prasarana, kemudian guru mata pelajaran, kemudian pembina tahfiz, serta tenaga pendidik. Nah, setiap bagian mereka mempunyai job description yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antara pekerjaan satu dan pekerjaan lainnya. Contoh lapangan, guru yang memiliki kemampuan teknologi diberikan tanggung jawab agar mengelola pembelajaran digital dan media pembelajaran. Nah, kemudian subbab yang ketiga itu membahas tentang koordinasi dan komunikasi. Dalam organisasi pendidikan ini, koordinasi itu menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga efektivitas kerja. Nah, sebagai kepala madrasah, saya menerapkan komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Nah, caranya dengan apa? Dengan melakukan rapat rutin mingguan, kemudian evaluasi bulanan, dan membentuk grup komunikasi digital kepada orang tua, serta supervisi langsung untuk guru-guru. Contohnya di lapangan, kita bisa melakukan setiap bulan atau setiap peserta didik menyelesaikan hafalan dengan sebanyak 1 juz, kita melakukan evaluasi atau tindakan belajar berkelanjutan. Atau bisa juga setiap bulan itu kita melakukan evaluasi kedisiplinan peserta didik. Kemudian subtema yang keempat itu adalah penempatan sumber daya manusia. Jadi pengorganisasian ini juga berkaitan dengan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, prinsip yang digunakan dalam SDM ini yaitu the right man in the right place, yaitu dimana menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya serta keahliannya
contoh di lapangan, guru atau seorang pendidik yang memiliki latar belakang agama atau latar belakang tahfidz, maka ditempatkan sebagai pembina tahfidz, bukan sebagai pembina digital di madrasah. Sedangkan guru yang kreatif dalam teknologi, maka kita mengarahkan untuk mengembangkan di media pembelajaran atau di media digital untuk melatih peserta didik lebih mahir lagi dalam menggunakan teknologi sebagaimana mestinya. Nah, kemudian subbab yang kelima adalah pengawasan dalam organisasi. Dalam pengorganisasian, kepala madrasah juga perlu melakukan pengawasan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan tujuan organisasi atau tujuan madrasah. Nah, pengawasan yang dapat kita lakukan itu melalui supervisi kelas, monitoring program, evaluasi kinerja guru, serta laporan kegiatan setiap bidangnya masing-masing. Nah, contoh yang bisa kita laksanakan itu kepala madrasah masuk ke ruang kelas untuk melihat proses pembelajaran secara langsung, atau juga bisa langsung juga memberikan saran atau kritik pada guru yang masih kurang berkompetensi. Nah, kepala madrasah itu tidak boleh hanya sekedar mendengar cara mengajar seorang guru dari rekan-rekannya saja. Jangan sampai rekan-rekannya itu mempunyai niat jahat terhadap rekan kerjanya yang lain. Maka dari itu kepala sekolah itu harus memvalidasi atau mereka sendiri yang cari tentang kemampuan atau kompetensi para pendidik yang sekolah yang dipimpin mereka. Karena sebaik-baiknya kepala madrasah adalah mereka kepala madrasah yang membimbing para pendidiknya, bukan hanya memaki-maki tanpa memberikan bimbingan. Kemudian yang terakhir, subtemanya itu pengorganisasian berbasis kolaborasi. Dalam perspektif manajemen modern, organisasi pendidikan ini tidak dapat berjalan secara individu, tetapi harus berbasis kolaborasi. Oleh karena itu, kita harus melibatkan seluruh stakeholder seperti guru, tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat tentunya. Nah, contoh yang bisa kita laksanakan itu madrasah bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat dalam memantau perkembangan karakter peserta didik. Kalau tidak mempunyai buku kontrol, kita juga bisa mengontrol melalui grup komunikasi yang telah kita buat. Baiklah, itulah tadi 6 konsep perencanaan yang saya buat jika saya menjadi kepala madrasah di suatu satuan pendidikan. Nah, sebagai kesimpulannya, pengorganisasian ini merupakan proses yang sangat penting juga dalam manajemen pendidikan karena berkaitan langsung dengan pembagian tugas, kemudian koordinasi, komunikasi, serta penempatan sumber daya manusia secara tepat. Nah, dengan pengorganisasian yang baik, maka seluruh program pendidikan ini dapat berjalan lebih efektif, kemudian terarah, dan mampu meningkatkan mutu madrasah secara berkelanjutan. Mungkin demikianlah pemaparan materi dari saya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.